Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Irwansyah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Izinkan saya memaparkan tugas modul 11, yaitu demonstrasi kontekstual menurut pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan penerapan pendidikan abad ke-21 pada konteks lokal nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah asal. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan Indonesia. Jasanya paling dikenal tentunya adalah saat mendirikan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Ia memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nama Ki Hajar Dewantara sendiri baru disandang pada 3 Februari 1928. Adapun tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan adalah pendidikan yang berpihak pada murid. 5 prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid adalah: pertama, mengenal kemampuan dan perkembangan murid. Kedua, mendorong murid untuk terus belajar. 3. Mengembangkan keterampilan dan karakter. Keempat, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Dan kelima, memikirkan masa depan yang berkelanjutan. Dari prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut, maka akan terwujud murid memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan intelektual, kemudian memiliki budi pekerti yang luhur. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik, yang pertama adalah Ingarsa Sung Tulada, yang artinya di depan memberi contoh yang baik. Dan yang kedua, Ingmadia Mangun Karsa, yang artinya di tengah memberi semangat. Dan ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. 3 konsep yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara hingga sekarang masih digunakan sebagai filosofi dasar pendidikan di Indonesia. Kata Tutwuri Handayani bahkan menjadi semboyan pendidikan nasional. Artinya, seorang guru haruslah membimbing siswanya tetapi tetap memberi jalan untuk menentukan pilihannya sendiri. Dengan memahami dan menerapkan 3 semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara berikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif, kemudian sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun, ternyata masih banyak guru yang belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Guru masih menerapkan pembelajaran teacher center, yaitu terjadinya komunikasi satu arah. Pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga siswa belajar cenderung pasif, hanya mengikuti ceramah guru, dan juga menimbulkan rasa jenuh pada diri peserta didik dalam mengikutinya. Peserta didik tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Melalui pendidikan yang berpihak pada murid, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi, dan memberdayakan setiap individu. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpusat pada murid, di sekolah saya saat ini telah menerapkan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama terdapat program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan bakat dan minat murid. Yang kedua, kegiatan literasi Saja, Selasa Membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi SMK Negeri 1 Calang. Saja. Saja adalah program unggulan SMK Negeri 1 Calang, yaitu Selasa Membaca. Jadi pada hari Selasa ini siswa diajak untuk membaca
berbagai buku yang disediakan oleh perpustakaan. Kemudian sama-sama mereka akan membaca, memilih buku sesuai dengan yang mereka inginkan, ya. Jadi disediakan waktu selama kurang 15 menit, ya, untuk menggali wawasan tentang menumbuhkan literasi sekolah, ya. Jadi dengan program Sajak ini siswa akan mendapatkan berbagai pengetahuan, ya, sesuai dengan buku yang mereka baca. Oke, selamat mengikuti Sajak Selasa Membaca. Biasanya membaca dalam ruangan. Di hari Selasa ini mereka membaca di lapangan, ya, di halaman sekolah. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembiasaan budaya 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan ini salah satu bentuk upaya penanaman pendidikan karakter dan budi pekerti di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan sekolah. Kemudian kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar pendidikan tercipta yang berpihak pada murid. Beberapa solusi antara lain: pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Sebagai kesimpulan, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan contoh atau teladan, memberi semangat, selalu memotivasi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian pemaparan dari saya sebagai tugas demonstrasi konseptual. Lebih kurang mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.